Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu daur nitrogen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayunda Putri Diharatnaswari, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fitri Kusuma Wardana, absen 12. Saya Sananda Kevin Fiono, absen 10. Saya Artemisia Dunia Prenista, absen 7. Saya Trisha Syafa Putri, absen 09. Saya Asila Tiara, absen 8. Demikian adalah pengertian daur nitrogen. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen di alam menjadi berbagai macam bagian biotik ataupun abiotik dari suatu ekosistem. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Daur nitrogen sangat kritis bagi kehidupan karena apabila urutan daur nitrogen terhenti, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati karena tidak tersedianya cadangan nitrogen. Karena daur nitrogen membantu tanaman untuk menyerap nitrogen melalui proses fiksasi, sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. Lalu selanjutnya ada fungsi daur nitrogen. Fungsi daur nitrogen dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah merubah senyawa nitrogen menjadi klorofil yang berguna untuk pertumbuhan tanaman melalui proses biokimia. Yang kedua, membantu bakteri untuk menguraikan materi hewan dan tumbuhan yang sudah mati melalui proses amonifikasi untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, memperkaya nutrisi pada tanah. Dan yang terakhir, sebagai senyawa dasar untuk membantu komponen biomolekul menjadi dalam integral sel. Terima kasih. Proses daur nitrogen yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi merupakan perubahan nitrogen menjadi amonia agar dapat digunakan oleh tumbuhan. Proses fiksasi ini dibagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama, fiksasi biologis. Gas nitrogen yang berdifusi ke dalam tanah dari atmosfer akan difiksasi oleh beberapa bakteri sehingga berubah menjadi amonia yang dapat diserap oleh tanaman. Salah satunya adalah bakteri Cyanobacteria. Yang kedua adalah fiksasi petir. Dapat memecah ikatan antar molekul nitrogen di atmosfer sehingga akan bereaksi dengan oksigen sehingga dapat diserap oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah fiksasi industri. Menggunakan cara Haber-Bosch untuk mengubah nitrogen menjadi amonia yang diolah menjadi pupuk sehingga dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya proses yang kedua yaitu asimilasi. Proses di mana nitrogen yang telah tersedia di dalam tanah kemudian diserap oleh akar tumbuhan. Asimilasi nitrogen merupakan proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. Melalui proses inilah nantinya nitrogen akan masuk ke dalam siklus rantai makanan pada sebuah ekosistem. Proses daur nitrogen yang ketiga yaitu mineralisasi. Ketika nitrogen sudah masuk pada suatu siklus rantai makanan di sebuah ekosistem, pada proses asimilasi akan terjadi proses penguraian oleh alam yang disebut sebagai dekomposisi ketika hewan dan tumbuhan telah mati. Nitrogen organik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup berasal dari proses asimilasi yang kemudian akan dirubah kembali menjadi amino dan dilepaskan ke tanah melalui dekomposisi. Proses selanjutnya adalah nitrifikasi. Reaksi oksidasi yaitu pembentukan nitrat dengan pengubahan amonia bakteri Nitrobacter. Degradasi amonia tersebut bermula dengan oksigen yang menjadi amonium. Kemudian, nitrit dan proses oksidasi nitrit menjadi nitrat, yang kemudian dikonsumsi kembali oleh tumbuhan atau dikembalikan ke atmosfer. Proses kelima, dentifikasi. Proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert berukuran kecil dalam tahapan daur nitrogen, atau proses mengembalikan nitrogen yang telah digunakan ke atmosfer. Bakteri dalam tanah menggunakan nitrat untuk menggantikan oksigen sebagai akseptor elektron yang kemudian mereduksi senyawa nitrat menjadi gas nitrogen yang dilepaskan ke udara. Sekian presentasi dari kami. Kami harap presentasi yang kami berikan dapat membantu teman-teman untuk semakin mengetahui mengenai daur nitrogen.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.